Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kembali lagi kita boleh berjumpa dalam Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi hari ini bersama saya Romagus CSSR. Mohon maaf beberapa hari belakangan karena kesibukan persiapan kunjungan dan mengikuti misa bersama Paus di Jakarta, lalu Renungan Mutiara Pagi cuti untuk beberapa waktu. Hari ini saya mengajak kita sekalian kembali merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari seluruh Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah dia sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mempelajari, mendalami riwayat orang-orang kudus, saudari-saudara, kita menemukan banyak orang yang mencapai tahap pengalaman pribadi dengan Allah lewat proses yang panjang. Ada kejatuhan, ada kegagalan, namun mereka tidak pernah putus asa, mereka tidak menyerah. Kita ambil contoh misalnya saudara-saudari, Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Dia seringkali merasa tidak cukup dekat dengan Allah. Dia seringkali merasa tidak cukup dekat dengan Yesus. Dia seringkali merasa tidak cukup dekat dan tidak cukup mencintai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, nama yang dipilih oleh Paus Fransiskus. Dia tetap merasa diri sebagai orang yang paling berdosa. Santo Thomas Aquinas, seorang yang sebetulnya sangat cerdas, seorang intelektual, teolog luar biasa, tapi sering atau selalu merasa diri sebagai orang bodoh di hadapan Tuhan. Sikap-sikap demikian ini saudara-saudari bertolak dari kesadaran pribadi untuk selalu menggantungkan diri pada Tuhan dan penyelenggaraannya yang bijaksana. Mereka adalah manusia-manusia istimewa yang senantiasa berdoa. Dalam Injil hari ini, kita mendengar saudara-saudari ketika Yesus akan membuat suatu keputusan besar. Dia hendak memilih 12 rasul, lingkaran pertama yang akan meneruskan karya-karyanya. Dia mengawali keputusan besar itu dengan berdoa lebih dahulu di bukit semalam-malaman atau sepanjang malam. Dalam banyak peristiwa lain, Yesus juga mengawali suatu pengajaran atau mujizat dengan doa. Yesus adalah pribadi pendoa. Mengapa Yesus berdoa, saudara-saudari? Dia adalah pribadi kedua dalam Trinitas atau dalam Tritunggal. Dia menjalankan
karya penyelamatan dalam persekutuan dengan pribadi-pribadi ilahi ini. Doa adalah model komunikasi personal yang dalam dengan Tuhan sehingga Bapa ada dalam dirinya dan dia ada dalam Bapa. Dengan daya ilahi yang dimilikinya inilah dia mengajar banyak orang. Dia menyembuhkan orang-orang sakit. Dia mengusir setan-setan. Dia memberi rasa damai dengan mengampuni dosa-dosa. Dia memulihkan martabat manusia. Saudari dan saudara umat beriman terkasih, Tuhan ajarilah kami berdoa. Demikian permintaan murid-murid yang melihat betapa dalamnya doa yang dihayati oleh Yesus. Para murid pun membutuhkan cara yang sama seperti Yesus agar seperti sang guru, mereka pun bisa membangun komunikasi personal dengan Bapa. Doa memberi daya batin yang tidak terkira, memberikan peneguhan, memberikan ketenangan, memberikan kenyamanan, memberikan rasa dekat dengan Tuhan. Paus II bersaksi bahwa dia bisa mengemban tugas kegembalaan yang begitu besar berkat doa yang tidak kunjung putus. Ternyata dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berdoa. Saudari dan saudara, doa itu sesuatu yang sangat sederhana. Ada doa rosario, ada doa novena, ada doa kerahiman atau koronka, doa pribadi, macam-macam devosi lainnya. Semangat bisa ditumbuhkan, saudara-saudari. Namun yang paling penting itu adalah justru menjaga agar api semangat itu tidak pernah putus. Ini tantangan bagi kita ketika doa dihayati dengan baik. Doa itu menjadi bagian dari hidup kita. Suatu kebutuhan, kita perlu memperjuangkannya. Dan karena itulah saudara-saudari, Santo Alfonsus Maria de Liguori, pendiri kongregasi kami, CSSR, mengatakan doa adalah napas hidupku. Semoga kita senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan dalam doa. Dalam setiap kesempatan, apalagi ketika kita mengambil keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting dalam hidup ini, jangan pernah melupakan doa. Sebab doa adalah dasar dari segala karya, dari segala macam kerasulan, dari segala macam aktivitas kita sepanjang hari seperti Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami bagaimana kami harus membangun kedekatan dengan Tuhan dalam doa. Engkau memulai, Engkau mengakhiri karya-karyamu. Engkau mengawali keputusan-keputusan besar dengan doa. Teguhkan kami juga agar tidak pernah malas untuk berdoa, agar kami mampu untuk selalu berdoa, agar kami tetap selalu dekat denganmu di dalam doa. Sehingga karya-karya kami, pelayanan kami, aktivitas kegiatan kami senantiasa diilhami oleh doa kami. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.